Menyusuri bagian dalam Keraton Surakarta, setiap bagian masih saja memancarkan karisma dan keagungan masa lalu. Ada bagian inti yang pernah terbakar habis pada tanggal 31 Januari 1985, seperti Dalem Ageng, Sasono Sewoko, dan Sasono Hondrowino. Sedihnya, di bagian utama itulah tempat berlangsungnya upacara-upacara besar keraton yang masih lestari hingga kini. Namun, untungnya pemerintah tak membiarkan keraton lululantak. Presiden Soeharto waktu itu membangun kembali keraton dengan dukungan sejumlah pihak. Ada pula pendopo magangan di mana para abdi dalam mengawali pengabdiannya dengan pelatihan dan seleksi yang cukup ketat. Di tempat ini juga tersimpan 4 tiang besar atau soko yang dipindahkan dari keraton lama di Kartosuro. Inilah bagian-bagian inti keraton tersebut, sebagaimana dituturkan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rawang Gumilar Lebdo Dipuro, Abdi Dalem Mondro Dipuro, dan Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Raden Tumenggung Rawang Gumilar Lebdo Dipuro. Kalau di sini saya sebagai Abdi Dalem Mondro Budaya dan juga pariwisata yang berada di museum. Untuk saat ini kita memasuki ke wilayah pendopo magangan. Kita memasuki ke komplek magangan. Di sini ada sebuah pendopo utama yang sokonya tengah itu pindahan dari Kartosuro. Jadi yang soko berwarna coklat itu dibawa dari Kartosuro, tinggalan dari Keraton Kartosuro. Dan untuk sekitarnya ini terdapat kantoran juga. Jadi ada kantor Kartiprojo, ada juga kantor Pasiten, terus ada juga kantor Yogisworo, dan juga kantor Mondro Budaya. Jadi di keraton itu ada bebadan-bebadan seperti negara juga, ada yang mengurusi tentang hal untuk abdi dalem, terus ada Pasiten itu mengurusi tanah-tanah, pertanahan, ada Yogisworo, ada juga Mondro Budaya, dan kantorannya di sini. Dan juga ada gedung tempat penyimpanan wayang, namanya Gedong Lembisono. Di dalam situ terdapat 17-an kotak wayang yang disimpan di Gedong Lembisono. Tapi untuk sekarang, untuk sementara, karena Gedong Lembisono terocoh atau bocor kalau hujan, jadi diungsikan ke kantor Yogisworo. Nah, untuk magangan itu zaman dulu digunakan untuk magangnya para abdi dalem. Jadi sebelum mereka mendapatkan gelar atau menjadi abdi dalem itu mereka magangnya di sini. Jadi di sini dilatih untuk seperti unggah-ungguhnya, terus-terusannya dididik lah, ibaratnya begitu. Untuk kemudian setelah dirasa cukup, dirasa sudah pantas, baru diangkat menjadi seorang abdi dalem atau pegawai. Ya, dan itu ada kori, gadung melati di depan itu. Nah, ini adalah Sri Manganti Kidul. Jadi sebetulnya sama, ada Sri Manganti Lor, ada Sri Manganti Kidul. Terus di sana juga ada Brojonolo juga, kori Brojonolo yang keluar dari pintu Gadung Melati, kori Gadung Melati keluar, itu ada pintu besar seperti yang ada di depan.
sekarang kita berada di Sasono Ndrawina. Sasono itu tempat, Ndrawina itu berarti jamuan makan, dari kata underwen dari bahasa Belanda. Nah, jadi di sini untuk zaman dulu digunakan sebagai tempat jamuan makan para tamu-tamu raja, tamu-tamu kerajaan, dan hidangannya disiapkan di sana. Itu ada namanya koken dari kata koki, tempat masak. Jadi sebelum dihidangkan di Ndrawina, masakan dimasak di gondorasan dan dipersiapkan di koken, lalu dihidangkan di Ndrawina sini. Terus untuk bangunan ini sebelum terbakar itu dulu berwarna hijau. Setelah terbakar kemudian dibangun kembali oleh Sinun Pakubono ke-12 dan diberi warna ungu, karena ungu itu dalam bahasa Jawa berarti wungu atau bangun. Diharapkan dengan dibangunnya kembali bangunan yang terbakar tadi, bisa harapan kita agar bisa bangkit kembali atau bangun dari keterpurukan gitu. Jadi warnanya untuk sokonya ini dibuat warna ungu. Dan di sini juga terdapat gamelan Kyai Lokononto dan Kyai Semar Ngigel. Jadi gamelan ini gamelan boleh dikatakan juga gamelan tua, karena yang ini dari zaman Kartosuro yang ini. Jadi bentuknya kecil-kecil dibanding dengan gamelan sekarang. Jadi ada 2 set selintu pelok, namanya sendiri-sendiri. Dan gamelan ini digunakan ketika mengiringi jamuan makan. Kalau sekarang ya digunakan untuk jamuan makan dan disuguhkan aneka tarian di sini. Ini kita berada di Paningrat Kidul. Jadi yang sebelah utaranya Sono Sewoko itu ada Paningrat Lor, dan yang selatan ada Paningrat Kidul. Nah, untuk di Paningrat Kidul ini juga digunakan untuk menempatkan gamelan Kyai Kaduk Manis dan Kyai Manis Renggo yang digunakan ketika untuk ajar-ajaran budaya Ketawang. Jadi gamelannya menggunakan ini. Juga ketika ada upacara-upacara seperti tinggalan dalam Jumenengan, terus grebek dan lain-lain untuk Mangguyuyu, juga sebagai pertanda kalau di keraton itu tidak ada namanya MC atau pambiyawara. Jadi tanda yang digunakan ketika masuknya para abdi dalam bupati, jengkarnya Sinuwun, miosnya Sinuwun dari dalam ageng itu menggunakan tanda membunyikan gending-gending khusus. Seperti kalau miosnya Sinuwun itu diiringi dengan ladrang Srikaton. Terus untuk jengkarnya Sinuwun ada undur-undur Colopito atau undur-undur Kajogan. Terus untuk masuknya para bupati itu juga ada. Jadi diberi tanda melalui gending-gending yang dimainkan menggunakan gamelan Kyai Kaduk Manis dan Manis Renggo yang ada di sini. Ketika tinggalan dalam Jumenengan itu dipakai untuk menabuh gamelan Kyai Kancil Belik. Terus kalau upacara grebek ada gamelan Munggang begitu. Jadi untuk tempat gamelan. Di samping itu juga untuk tempat duduk abdi dalam ketika Piswanan Ageng. Jadi abdi dalam itu juga ditentukan dengan kepangkatannya. Jadi tidak sembarangan duduk. Kalau para bupati, ERT, KRT, KRAT dan atasnya itu di Morokoto terlebih dahulu sebelum ada dawuh untuk masuk. Jadi Sinuwun mendawuhkan kepada Nyimas Tumenggung, kemudian disampaikan, terus
baru masuk. Nah, untuk para mantri, penewu dan lurah duduknya di sana, di bangsal yang sebelah utara.